Abu Nawas mati, tapi hidup lagi. Gimana ya kisahnya? Kisah ini bermula ketika Abu Nawas dengan berani menjual Raja Harun al-Rasyid sebagai budak pada orang lain. Perbuatan Abu Nawas itu telah membuat Raja murka. Raja memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Namun, sebelum para prajurit menangkap Abu Nawas sudah hilang entah kemana. Dia tahu sedang diburu oleh prajurit kerajaan. Prajurit kerajaan mendatangi rumah Abu Nawas. Namun Abu Nawas tidak ada. Tapi mereka tetap berjaga di rumah Abu Nawas. Kalau Abu Nawas pulang. Sampai pada akhirnya para pasukan kerajaan menyerah karena Abu Nawas tidak kunjung pulang ke rumahnya. Setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. Abu Nawas pun baru berani pulang ke rumah setelah para prajurit kerajaan tidak ada. Tiba di rumah, istrinya menyampaikan bahwa tadi ada pasukan kerajaan yang sedang mencari Abu Nawas. Abu Nawas pun bercerita bahwa dirinya telah menjual Sultan Harun al-Rasyid menjadi budak. Sang istri kaget dan bertanya, "Mengapa Abu Nawas melakukan itu?" "Kenapa kau lakukan itu, suamiku?" kata istri Abu Nawas. "Supaya dia tahu di negerinya ada praktik jual beli budak. Dan jadi budak itu sengsara," jawab Abu Nawas. "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu," kata sang istri. "Menurutmu, apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasyid kepadaku?" tanya Abu Nawas pada istri. "Pasti kau akan dihukum berat," kata istrinya sedih. "Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan," kata Abu Nawas. Abu Nawas masuk ke dalam air, mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Lalu berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak lama tiba-tiba terdengar suara jeritan dari rumah Abu Nawas. Para tetangga seketika berdatangan. Suamiku mati," kata istri Abu Nawas. Kabar ini pun segera sampai kepada Raja Harun al-Rasyid. Sang raja sungguh tidak menyangka mendengar kematian orang yang baru akan diberi hukuman mati itu. Rasa iba hadir pada hatinya dan kekesalan pada Abu Nawas luluh. Bersama beberapa pengawal dan seorang tabib, Baginda Raja mendatangi kediaman Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada, yang mulia. Suami hamba Abu Nawas memohon agar Raja mengampuni semua kesalahannya di dunia dan di akhirat, di depan rakyat," tutur istri Abu Nawas. "Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tengah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Alhamdulillah!" Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang.
Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan baginda. Abu Nawas mengucap terima kasih yang besar kepada sang raja atas ampunannya sehingga ia bebas dari hukuman mati. Itulah kisah bagaimana Abu Nawas lolos dari hukuman mati berkat kecerdikannya. Semoga video ini menghibur. Sampai jumpa lagi di video kami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.